Mari kita lanjutkan video serial fundamental sistemasi bisnis yang berjudul Tips Menulis SOP Perusahaan. Sahabat sekalian, banyak para pengusaha dan para leader perusahaan kurang memahami bagaimana SOP itu dibuat. Jangankan membuat, melihat seperti apa bentuk dan isi SOP itu banyak juga yang belum tahu. Bahkan di kalangan para UMKM masih banyak yang bertanya tentang perbedaan job description itu apa dan SOP itu apa. Video ini akan membongkar rahasia menulis SOP perusahaan. Khusus untuk Anda, silakan simak video ini sampai selesai. Kenapa rahasia? Karena tips ini berupa langkah-langkah yang sering saya lakukan dalam menyusun SOP di berbagai perusahaan. Jadi video ini adalah benar-benar berdasarkan praktek dan pengalaman di lapangan. Apa saja standar dalam menulis SOP perusahaan? Ada 6 standar yang harus diperhatikan dalam menulis SOP perusahaan. Silakan ikuti video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Master SOP dan klik tanda loncengnya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari Master SOP. Ada 6 standar penulisan dokumen SOP perusahaan. Untuk lebih jelasnya, secara teknis saya akan jelaskan satu persatu dari ke-6 poin tersebut beserta contoh-contohnya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah tulis tiap tahap pekerjaan sesuai dengan urutan aktivitasnya. Saya berikan contoh di dalam form draft penulisan SOP. Contoh yang pertama adalah karyawan yang bersangkutan atau KYB mengajukan cuti kepada staf HRD. Dan yang kedua, staf HRD memberikan pengajuan cuti kepada karyawan yang bersangkutan. Jadi setelah karyawan bersangkutan itu mengajukan cuti kepada staf HRD, kemudian langkah yang kedua adalah staf HRD memberikan form pengajuan cuti kepada karyawan yang bersangkutan. Itu urut-urutannya. Dan kemudian yang ketiga adalah KYB atau karyawan bersangkutan mengisi pengajuan cuti dengan lengkap. Itu setelah form diberikan, maka karyawan yang bersangkutan mengisi form cuti tersebut ya dengan lengkap. Kemudian yang keempat adalah setelah pengajuan cuti diisi lengkap, staf HRD meminta pengajuan kepada manajer HRD. Dokumennya adalah formulir cuti. Jadi yang pertama adalah tulis tiap tahap pekerjaan sesuai dengan urutan aktivitasnya, jangan dibolak-balik. Dan yang kedua adalah gunakan kata kerja aktif. Kita lihat di dalam contoh, ya. Gunakan kata kerja aktif, ya. Contoh kata kerja aktif itu adalah misalnya menulis, mengecek, mengawasi, mengumpulkan, memberikan, mencetak, menulis, mencatat, menyetujui, menolak, memperbaiki, mengirim, dan membayar, dan lain-lainnya. Ya, saya berikan di dalam contoh nomor 1, ya, nomor 1. Karyawan yang bersangkutan atau KYB mengajukan cuti kepada staf HRD. Mengajukan, ya, mengajukan itu adalah kata kerja aktif. Yang kedua yaitu staf HRD memberikan form pengajuan cuti kepada karyawan yang bersangkutan. Memberikan, ya, memberikan itu adalah kata kerja aktif. Saya sering menjumpai banyak orang menulis SOP itu memakai kata memastikan. Memastikan itu kata kerja aktif. Tetapi untuk penulisan di awal, ya, hindari memakai kata memastikan, karena memastikan itu tidak jelas. Ya, yang dimaksud memastikan itu apa? Maka hindari memakai kata kerja memastikan untuk penulisan di awal aktivitas. Dan yang ketiga, yaitu tulis nama jabatan bukan nama orang atau bukan nama departemen. Ya, kita kasih contoh. Contohnya adalah staf marketing bukan Bapak Joko,
staf keuangan, bukan departemen keuangan. Atau manajer HRD kantor pusat, bukan kantor pusat. Ya, karena kalau kita menyebut nama, jika kemudian seseorang yang bernama tersebut kemudian keluar atau tidak bertugas lagi di dalam departemen tersebut atau pelaksana daripada SOP ini, maka SOP-nya tentu akan salah. Maka harus kita sebut nama jabatannya, bukan nama orang atau departemennya. Kita kasih contoh ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 kita lihat staf marketing. Nah ini staf marketing, bukan Pak Joko ya, mengunjungi customer untuk melakukan penawaran produk baru. Nah, jadi staf marketing ya. Yang nomor 2, staf marketing melaporkan hasil penjualan kepada manajer keuangan, ya, bukan kepada keuangan. Jadi manajer keuangannya. Jadi marketing itu melaporkan hasil penjualannya kepada siapa? Siapa yang dimaksud adalah manajer keuangan, bukan bagian keuangan. Kalau bagian keuangan itu banyak. Nanti bisa accounting, mungkin di situ ada kasir, ada manajer, ada staf, nggak jelas nanti. Dan SOP-nya jadi membingungkan nanti. Contoh yang ketiga adalah manajer keuangan mengajukan anggaran kepada kantor pusat. Ini salah. Kalau kantor pusat ini tidak jelas, seharusnya adalah direktur keuangan kantor pusat. Nah, jelas mana kalau disebut kepada kantor pusat atau direktur keuangan kantor pusat? Tentu yang lebih jelas dan lebih benar, yang lebih tepat adalah kepada direktur keuangan kantor pusat. Tidak hanya kantor pusat itu banyak, dari direktur sampai staf perbawah itu ada di kantor pusat. Begitu teman-teman ya. Itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah gunakan kata sambung atau kata penghubung yang tepat. Contoh kata sambung misalnya lalu, kemudian, selanjutnya, setelah, dan jika. Ya, kata sambung itu biasanya untuk menyatakan pengurutan dari beberapa aktivitas. Untuk apa? Mengurangi kebingungan. Maka perlu adanya kata sambung supaya pembaca dari SOP itu menjadi fokus. Karena apa? Ada kata sambungnya. Kita perhatikan dalam contoh. Contoh yang nomor 1, setelah. Nah, setelah itu kata sambung. Setelah form pengajuan cuti diisi lengkap, staf HRD memberikan kepada manajer HRD untuk meminta persetujuan. Ya, jadi setelah ya. Kemudian sekarang contoh yang kedua. Jika disetujui, staf HRD memberitahukan kepada KYP atau karyawan yang bersangkutan bahwa cuti disetujui. Kemudian mencatat dalam buku cuti karyawan. Jika disetujui itu kata sambung. Kemudian itu juga kata sambung. Kemudian contoh yang ketiga kita perhatikan ya. Jika tidak setujui, jika itu kata sambung. Staf HRD memberitahukan kepada karyawan bersangkutan bahwa cuti tidak disetujui dan perhatikan form pengajuan diarsip. Begitu teman-teman. Dan yang keempat adalah selanjutnya staf HRD menyimpan form cuti ke dalam arsip karyawan. Dan yang kelima, jika ada persetujuan atau approval, harus ada 2 syarat dan 2 tindakan yang mengikutinya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Proses persetujuan menghasilkan 2 kondisi, yaitu disetujui atau tidak disetujui atau ditolak. Ya. Contohnya, manajer HRD mengajukan pembayaran gaji kepada direktur untuk meminta persetujuan. Ini persetujuan ya dari manajer HRD yang meminta persetujuan pada direktur tentang apa? Tentang pembayaran gaji. Kemudian yang kedua, 2 akibat. Ya, ada 2 syarat atau akibat yang terjadi. Jika disetujui, form daftar gaji ditantangin oleh direktur. Selanjutnya, manajer HRD meneruskan kepada bagian keuangan untuk dibuatkan jadwal pembayaran. Ya, itu jika disetujui. Nah, yang berikutnya, jika tidak disetujui, manajer HRD mengembalikan form daftar gaji
kepada staf HRD untuk diperbaiki. Begitu rekan-rekan sekalian, ya. Dan yang terakhir, yang keenam, sebutkan nama dokumen yang terkait. Sahabat sekalian, jika ada dokumen yang digunakan dalam sebuah proses pekerjaan atau aktivitas, maka harus ditulis nama dokumennya dengan jelas. Contoh dokumen misalnya formulir, checklist, surat-surat, bukti pembayaran, kwitansi, nota, dan lainnya. Contohnya sebagai berikut. Manajer HRD mengajukan pembayaran gaji kepada direktur untuk meminta persetujuan. Dokumennya apa? Dokumennya adalah daftar gaji. Dan yang kedua, jika disetujui, form daftar gaji ditandatangani oleh direktur. Selanjutnya manajer HRD meneruskan kepada bagian keuangan untuk dibuatkan jadwal pembayaran. Ya, dokumennya daftar gaji. Nah, dokumen ini harus disebutkan, yaitu daftar gaji dan lain-lain. Berarti ada daftar gaji ya di dalam prosedur ini. Nah, teman-teman sekalian, itulah 6 syarat, 6 tips dalam menulis dokumen SOP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi, setelah masing-masing anggota tim menyusun SOP, menuliskannya dalam form seperti ini, yaitu form draft penulisan SOP, maka kemudian hasilnya dikompilasi untuk dipakai dalam proses selanjutnya dalam pembuatan SOP yang tepat sesuai dengan kebutuhan ideal perusahaan Anda. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti terus video seri Fundamental Sistemasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.